contoh warisan sistem pemerintahan dari masa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berkembang di Indonesia hingga saat ini. Yang pertama adalah sistem kerajaan dan kepemimpinan. Beberapa kerajaan tradisional di Indonesia seperti Kesultanan Yogyakarta, Kasunan Surakarta, dan Puri Agung Karangasem di Bali masih mempertahankan struktur kepemimpinan dan sistem pemerintahan kerajaan yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha. Yang kedua adalah gelar-gelar kebangsawan. Upacara-upacara kerajaan dan simbol-simbol kekuasaan masih mempertahankan sebagai warisan budaya. Yang kedua adalah sistem birokrasi dan administrasi. Konsep-konsep birokrasi dan administrasi pemerintahan seperti pembagian wilayah, struktur organisasi, dan sistem pencatatan memiliki akar yang kuat dari tradisi Hindu-Buddha. Beberapa istilah dan praktik administrasi pemerintahan di Indonesia masih mengadopsi terminologi dan konsep dari masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang ketiga adalah sistem hukum dan peradilan. Hukum adat dan sistem peradilan tradisional di Indonesia seperti di Bali dan Jawa memiliki pengaruh dari tradisi hukum Hindu-Buddha. Konsep-konsep hukum seperti kewajiban, hak, dan sanksi serta proses peradilan masih ditemukan dalam praktik hukum adat di beberapa daerah. Yang keempat adalah sistem perpajakan dan keuangan. Praktik-praktik perpajakan dan pengelolaan keuangan pemerintahan di masa kerajaan Hindu-Buddha seperti sistem upeti dan pemberian hadiah masih dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan tradisional di Indonesia. Istilah-istilah keuangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah juga memiliki akar dari tradisi Hindu-Buddha. Yang kelima adalah sistem pertahanan dan keamanan. Konsep-konsep pertahanan dan keamanan seperti sistem militer, strategi perang, dan penggunaan senjata tradisional memiliki pengaruh dari tradisi Hindu-Buddha. Beberapa praktik dan simbol-simbol pertahanan seperti penggunaan keris masih dipertahankan dalam budaya masyarakat Indonesia. Secara umum, barisan sistem pemerintahan dari masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai aspek seperti struktur kepemimpinan, birokrasi, hukum, keuangan, dan pertahanan, meskipun telah mengalami adaptasi dan perkembangan sesuai dengan konteks budaya dan politik Indonesia saat ini. Yang kedua adalah contoh warisan sistem sosial dari masa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berkembang di Indonesia hingga saat ini. Yang pertama, sistem kasta. Meskipun tidak lagi seketat pada masa kerajaan, sistem pembagian masyarakat berdasarkan kasta masih dapat ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Bali. Pembagian kasta seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra masih dipertahankan dalam struktur sosial masyarakat. Yang kedua adalah sistem gotong royong. Tradisi saling membantu dan bergotong royong dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan warisan dari nilai-nilai Hindu-Buddha. Praktik gotong royong yang dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur desa, perayaan keagamaan, dan kegiatan pertanian. Yang ketiga adalah sistem kepemimpinan tradisional. Beberapa daerah di Indonesia masih mempertahankan sistem kepemimpinan tradisional seperti kepemimpinan desa adat atau kepemimpinan kerajaan. Pemimpin tradisional ini dianggap memiliki kewibawaan dan kekuatan spiritual yang berakar dari tradisi Hindu-Buddha. Yang keempat adalah sistem keagamaan dan kepercayaan. Agama Hindu dan Buddha masih dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama di Bali dan Jawa. Praktik-praktik keagamaan, ritual, dan kepercayaan lokal yang berakar dari tradisi Hindu-Buddha masih dilestarikan. Yang kelima adalah sistem kesenian dan budaya. Berbagai bentuk kesenian seperti wayang, tari-tarian, dan arsitektur memiliki akar yang kuat dari tradisi Hindu-Buddha. Warisan budaya ini terus dipelihara dan dikembangkan sebagai identitas budaya se-Indonesia. Secara umum, barisan sistem sosial dari masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, meskipun telah mengalami adaptasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah contoh warisan sistem ekonomi dari masa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berkembang di Indonesia hingga masa kini. Yang pertama adalah sistem pertanian tradisional. Teknik-teknik pertanian tradisional seperti sistem irigasi subak di Bali merupakan warisan dari masa kerajaan Hindu-Buddha. Praktik-praktik pertanian yang terintegrasi dengan sistem kepercayaan dan ritual keagamaan masih ditemukan di beberapa daerah.
Yang kedua adalah sistem perdagangan dan perniagaan. Jaringan perdagangan maritim yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha masih menjadi dasar bagi aktivitas perdagangan di Indonesia. Beberapa pusat perdagangan tradisional seperti Pasar Besar di Yogyakarta masih mempertahankan tradisi perdagangan yang berakar dari masa lalu. Yang ketiga adalah sistem keuangan dan perbank. Praktik-praktik keuangan tradisional seperti sistem barter dan penggunaan mata uang lokal masih ditemukan di beberapa daerah. Beberapa lembaga keuangan tradisional seperti lumbung desa masih berfungsi di beberapa komunitas pedesaan. Yang keempat adalah sistem pengelolaan sumber daya alam. Konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan alam seperti sistem agroforestry berakar dari tradisi Hindu-Buddha. Praktik-praktik pengelolaan hutan, lahan, dan sumber daya alam lainnya yang berwawasan lingkungan masih ditemukan di beberapa daerah. Yang kelima, sistem ekonomi berbasis komunitas. Tradisi gotong royong dan kerjasama dalam kegiatan ekonomi seperti dalam pertanian dan perdagangan merupakan warisan dari masa kerajaan Hindu-Buddha. Sistem ekonomi berbasis komunitas seperti koperasi dan kelompok usaha bersama masih berkembang di Indonesia. Secara umum, barisan sistem ekonomi dari masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi masyarakat meskipun telah mengalami adaptasi dan perkembangan sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat adalah contoh barisan sistem kebudayaan dari masa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berkembang di Indonesia hingga masa kini. Yang pertama, seni pertunjukan. Seni pertunjukan tradisional seperti wayang, tari-tarian, dan teater memiliki akar yang kuat dari tradisi Hindu-Buddha. Praktik-praktik seni pertunjukan ini masih dilestarikan dan dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, arsitektur dan seni bangunan. Gaya arsitektur candi, istana, dan bangunan suci lainnya dari masa kerajaan Hindu-Buddha masih dapat ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Elemen-elemen arsitektur tradisional seperti atap, meru, ukiran, dan ornamen masih digunakan dalam pembangunan rumah adat dan bangunan suci. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan dan kepercayaan. Sistem pengetahuan tradisional seperti pengobatan tradisional, astrologi, dan ilmu kebatinan memiliki akar yang kuat dari tradisi Hindu-Buddha. Praktik-praktik kepercayaan dan ritual keagamaan yang berasal dari masa kerajaan Hindu-Buddha masih dilestarikan di berbagai komunitas di Indonesia. Yang keempat adalah sistem bahasa dan sastra. Bahasa Jawa, Bali, dan beberapa bahasa daerah lainnya memiliki pengaruh kuat dari bahasa Sanskerta dan Pali dari tradisi Hindu-Buddha. Karya-karya sastra klasik seperti Ramayana, Mahabharata, dan Kakabin masih dipelajari dan diapresiasi di Indonesia. Yang kelima adalah sistem kesenian dan kerajinan. Berbagai bentuk kesenian seperti lukisan, ukiran, dan kerajinan tangan memiliki gaya dan motif yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha. Produk-produk kerajinan tradisional seperti batik, wayang, dan keramik masih diproduksi dan dihargai sebagai warisan budaya. Secara umum, barisan sistem kebudayaan dari masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk seni, arsitektur, pengetahuan, bahasa, maupun tradisi budaya lainnya. Yang kelima adalah contoh barisan sistem bangunan dari masa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berkembang di Indonesia hingga masa kini. Yang pertama, candi dan kuil. Banyak candi dan kuil peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang masih berdiri kokoh dan terawat di berbagai daerah di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Prambanan, Muara Takus, dan Candi Suku. Arsitektur dan ornamentasi candi-candi ini masih menjadi inspirasi bagi pembangunan tempat ibadah dan bangunan suci lainnya. Yang kedua, istana dan kompleks kerajaan. Beberapa istana dan kompleks kerajaan peninggalan Hindu-Buddha masih dipertahankan dan dikelola dengan baik, seperti Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, dan Puri Agung Karangasem di Bali. Arsitektur dan tata ruang istana-istana ini masih menjadi referensi bagi pembangunan kompleks pemerintahan dan pusat-pusat budaya. Yang ketiga, bangunan pemukiman tradisional. Rumah-rumah adat dan pola pemukiman tradisional yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha masih dapat ditemukan di berbagai daerah seperti Rumah Gadang di Minangkabau, Rumah Joglo di Jawa, dan Balai Kambang di Bali. Elemen-elemen arsitektur tradisional seperti atap, tata ruang, dan ornamentasi masih dipertahankan dalam pembangunan rumah-rumah tradisional.
Yang keempat, bangunan pertanian dan irigasi. Sistem irigasi subak di Bali yang merupakan warisan dari masa kerajaan Hindu Buddha masih dipertahankan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Bangunan-bangunan pendukung sistem irigasi seperti bendungan, saluran air, dan tempat suci masih dirawat dan dilestarikan. Yang kelima, bangunan perdagangan dan pasar. Beberapa pusat perdagangan tradisional seperti pasar besar di Yogyakarta masih mempertahankan arsitektur dan tata ruang yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha. Desain dan ornamentasi bangunan pasar-pasar tradisional ini masih menjadi ciri khas dan dilestarikan sebagai warisan budaya. Secara umum, warisan sistem bangunan dari masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik bangunan suci, istana, pemukiman tradisional, maupun bangunan-bangunan pendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.